Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Kemala dengan NIM 44231770. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua jurnal yang sama-sama mengangkat topik tentang mengenai peran kecerdasan buatan atau AI dalam dunia public relation. Topik ini menurut saya menarik, karena saat ini hampir semua bidang pekerjaan itu sudah tersentuh oleh teknologi, termasuk dunia komunikasi dan juga PR. Kalau dulu seorang praktisi PR itu bekerja dengan mengandalkan kemampuan analisis manusianya dan intuisinya, sekarang banyak proses yang mulai dibantu oleh kecerdasan buatan. Tapi tentu saja perubahan ini itu bukan hanya soal kecepatan dan juga efisiensi, melainkan juga tentang bagaimana manusia beradaptasi dengan peran baru di tengah kehadiran teknologi yang semakin canggih ini. Nah, judul pertama yang saya akan bahas yaitu Artificial Intelligence AI in Public Relation Corporate Practices in Indonesia. Jurnal ini membahas bagaimana penerapan teknologi AI di beberapa perusahaan besar di Indonesia dan juga bagaimana hal itu mempengaruhi cara kerja tim. Dalam jurnal ini disebutkan 3 perusahaan utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu perusahaan MTech, perusahaan Orbit Future Academy, dan juga Jakarta V-Office Indonesia. Masing-masing perusahaan ini menggunakan AI dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan karakter bisnisnya. Di perusahaan MTech ini, AI digunakan untuk melakukan analisis media dan juga membaca sentimen publik. Jadi, sistemnya ini bekerja dengan mengumpulkan ribuan data dari berita, media sosial, dan juga komentar publik. Lalu, mengkategorikan apakah sentimen terhadap perusahaan ini bersifat positif, negatif, atau bahkan netral. Dengan hasil analisis ini, tim PR bisa lebih cepat mengetahui jika ada potensi isu negatif dan juga segera mengambil langkah untuk menanganinya. Teknologi seperti ini sangat membantu apalagi dalam dunia PR yang sangat cepat dan sensitif terhadap opini publik. Namun, dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa meskipun AI bisa melakukan analisis dengan cepat, hasilnya tetap harus dipantau oleh manusia. Misalnya, kadang ada kalimat yang secara literal itu terlihat negatif, tapi sebenarnya bersifat sarkas atau justru positif tergantung konteksnya. Jadi pesan manusia itu tetap penting untuk memastikan hasil analisis tersebut benar-benar sesuai dengan situasi sebenarnya. Berbeda dengan perusahaan MTech, perusahaan Orbit Future Academy ini menggunakan AI untuk mengoptimalkan pengelolaan media sosial mereka. Teknologi ini membantu dalam menjadwalkan unggahan, menentukan waktu terbaik untuk posting, memantau interaksi audiens, hingga menganalisis performa konten. Dengan bantuan AI, tim PR dapat mengetahui jenis konten apa yang paling disukai publik dan kapan waktu yang paling efektif untuk berkomunikasi. Tapi, seperti yang disebut dalam jurnal, AI hanya sebatas alat bantu analisis. Kreativitas dan kepekaan manusia tetap menjadi faktor utama agar pesan yang disampaikan terasa otentik dan tidak hanya kehilangan kesentuhan personal. Lalu pada perusahaan Jakarta V-Office Indonesia, teknologi AI ini diterapkan dalam bentuk chatbot, yang dimana chatbot ini untuk melayani pelanggan selama 24 jam. Chatbot ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, seperti harga, lokasi, atau bahkan ketersediaan ruangan sewa. Keuntungannya tentu sangat besar, pelanggan tidak perlu menunggu lama dan juga tim PR bisa fokus pada strategi komunikasi yang lebih besar. Tapi, jurnal ini juga menekankan betapa pentingnya pemeliharaan sistem chatbot agar tetap akurat dan juga responsif. Ketika ada pertanyaan yang lebih kompleks atau membutuhkan penjelasan emosional, manusia tetap harus turun tangan. Dari ketiga contoh perusahaan itu, kita bisa melihat bahwa AI ini memberikan dampak positif yang signifikan pada pekerjaan PR, mulai dari efisiensi waktu, pengelolaan data yang lebih baik, hingga kemampuan merespon isu secara cepat. Namun di sisi lain, tantangan yang muncul juga tidak sedikit.
Misalnya, masalah keakuratan data, etika dalam pengumpulan informasi publik, serta kesiapan sumber daya manusia untuk menggunakan teknologi baru dengan bijak. Jurnal ini akhirnya menyimpulkan bahwa AI itu bukan pengganti manusia, melainkan alat yang bisa membantu memperkuat kinerja PR, teknologi yang memang bisa mengolah data dalam jumlah besar. Tapi hanya manusia yang bisa memahami makna dan emosi di balik data tersebut. Karena itulah keseimbangan antara kemampuan teknologi dan kepekaan manusia itu menjadi hal penting dalam era digital ini. Lalu selanjutnya saya akan membahas jurnal kedua, yaitu yang berjudul Shifting Roles of Public Relation Professionals in Artificial Intelligence Technology Era, Case Study of XCPR and Digital Agency. Jurnal ini mengambil studi kasus di sebuah agensi PR dan Digital XC yang sedang mengalami perubahan besar setelah menerapkan teknologi AI dalam kegiatan operasionalnya. Sebelum adanya AI ini, hampir semua pekerjaan itu dilakukan secara manual. Misalnya menulis siaran pers, melakukan riset publik, dan juga menyusun strategi komunikasi. Semuanya itu dilakukan berdasarkan pengalaman dan juga intuisi. Namun, setelah AI ini mulai digunakan, banyak pekerjaan yang menjadi lebih cepat dan juga efisien. Analisis data yang dulu bisa memakan waktu berhari-hari, kini dapat dilakukan dalam hitungan menit. Sistem AI ini dapat memprediksi tren publik, menganalisis performa kampanye, bahkan memberikan rekomendasi langkah strategis berdasarkan hasil data yang disimpulkan. Meski begitu, perubahan ini menimbulkan dilema bagi para praktisi PR. Mereka mulai merasa apakah pekerjaan mereka masih sepenuhnya dikendalikan manusia, atau justru mereka yang dikendalikan oleh AI. Disinilah muncul pertanyaan besar tentang pergeseran peran manusia di era teknologi cerdas. Penulis jurnal ini juga mengkaitkan fenomena tersebut dengan teori determinisme teknologi dari Marshall McLuhan. Teori ini menjelaskan bahwa media itu tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga membentuk cara berpikir dan bertindak manusia. Dalam konteks VR, kehadiran AI ini tidak hanya membantu pekerjaan, tetapi juga dapat mempengaruhi pola pengambilan keputusan dan strategi komunikasi. Misalnya, algoritma ini menentukan kapan waktu terbaik untuk mengirim pesan, kata kunci apa yang efektif, atau bagaimana gaya bahasa yang paling menarik audiens. Secara tidak sadar, manusia ini mulai menyesuaikan cara kerjanya itu, mengikuti logika mesin. Namun, para staf di agensi X ini mulai menyadari bahwa AI ini tidak seharusnya dianggap ancaman, melainkan mitra kerja. Mereka belajar menggunakan data yang dihasilkan AI sebagai bahan pertimbangan, tetapi keputusan akhir tetap diambil berdasarkan penilaian manusia. Karena pada dasarnya, komunikasi bukan hanya tentang kecepatan atau statistik, melainkan tentang empati, konteks sosial, dan juga hubungan emosional dengan publik. Dalam jurnal ini juga disebutkan bahwa munculnya kebutuhan baru dalam dunia PR, yaitu kemampuan untuk memahami data, algoritma, dan juga cara kerja sistem AI. Artinya, profesi PR kini dituntut untuk lebih adaptif dan juga lebih terbuka terhadap teknologi. Di sisi lain, nilai-nilai dasar seperti kreativitas, empati, dan juga kemampuan berkomunikasi ini tetap menjadi fondasi utama yang tidak bisa tergantikan oleh mesin. Yang pada akhirnya, jurnal ini menegaskan bahwa AI memang mengubah peran PR, tapi bukan untuk menggantikannya. Teknologi membantu mempercepat dan menyederhanakan proses, namun peran manusia justru menjadi lebih strategis, yang dimana memastikan pesan komunikasi ini tetap relevan, etis, dan juga manusiawi. Pesan utama dari jurnal ini adalah bahwa kemajuan teknologi ini seharusnya tidak membuat manusia kehilangan jati diri dalam berkomunikasi. Justru dengan adanya AI ini, manusia bisa fokus pada hal-hal yang tidak bisa dilakukan mesin, seperti berpikir kritis, berempati, dan juga membangun hubungan yang tulus dengan publik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga semoga review dari dua jurnal ini bisa memberikan wawasan baru tentang bagaimana kecerdasan buatan ini dapat mengubah dunia public relation. Meskipun teknologi berkembang pesat, peran manusia ini tetap menjadi pusat dari komunikasi yang efektif. Karena AI ini mungkin bisa berpikir, tapi hanya manusia yang bisa memahami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.